Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai analisis sukrosa untuk part kedua. Nah, untuk part kedua ini kita akan membahas mengenai karakteristik fisis maupun kemis dari sukrosa yang harus teman-teman pahami sebelum kita membahas mengenai prosedur analisis sukrosa yang biasanya kita lakukan di laboratorium, termasuk potensi-potensi pengembangan teknik analisis sukrosa yang bisa kita adopsi. Sukrosa yang punya rumus empiris C12H22O11 membentuk kristal keras anhidrous dalam bentuk monoklin yang biasanya mempunyai 3 sumbu asimetris yang berbeda panjangnya, sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nanti kan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bentuk kristal selain monoklin atau enggak? Banyak. Contohnya misalnya bentuk kristal yang menyerupai kubus yang biasanya dimiliki oleh senyawa NaCl. Kemudian senyawa iodin yang membentuk bentuk kristal rombik atau ortorombik. Kembali ke sukrosa. Sukrosa mempunyai densitas 1,606 gram per cm kubik, berat molekulnya 342, berat jenisnya 1,033 sampai 1,106. Nah, kemurnian sukrosa mempengaruhi bentuk dan keadaan badan kristal. Biasanya sukrosa murni tidak berwarna dan transparan. Kemudian sukrosa mudah larut dalam air dan dipengaruhi oleh zat lain yang terlarut dalam air serta sifat zat tersebut. Contoh, semakin tinggi suhu dan jumlah garam terlarut dalam air, maka semakin tinggi pula jumlah sukrosa yang dapat larut, terutama garam yang mengandung nitrogen, misalnya protein dan asam amino. Titik didih larutan sukrosa lebih tinggi dari air pada tekanan absolut yang sama. Nah, ini adalah visualisasi bentuk kristal dari sukrosa yang mempunyai 3 sumbu, yaitu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, monoklin yang merupakan bentuk kristal dari sukrosa artinya hanya mempunyai 1 sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama, apalagi nanti dalam proses pengembangan atau pembesaran kristal pada saat kita amati di boiling station. Nah, penyebutan bentuk yang lebih kompleks kadang-kadang juga ada yang menggunakan istilah hemimorphic sphenoidal crystal. Kemudian ini gambaran contoh saja bagaimana impurities atau pengotor dapat mempengaruhi pembesaran bentuk pembesaran kristal sukrosa. Contohnya misalnya kalau di sini dampak dextran pada nira yang kemudian menghambat pertumbuhan salah satu sumbu dalam pembesaran kristal sukrosa, sehingga bentuk kristal sukrosa akhirnya memanjang dan berbentuk seperti kristal MSG. Meskipun bentuk kristal secara detail baru bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop, tetapi secara visual langsung kita juga bisa melihat dan merasakan perubahan bentuk kristal karena adanya impurities dari kelompok dextran yang menyebabkan kristalnya memanjang. Nah, impurities atau pengotor yang lain dampaknya seperti apa? Sangat bervariasi. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Ini lebih jelas gambarnya karena real, jadi yang di sebelah kiri merupakan bentuk kristal normal dengan pembesaran kristal yang menggunakan tumpuan 3 sumbu, yaitu sumbu A, B, dan C dengan pembesaran yang normal. Kemudian untuk gambar tengah B dan gambar kanan yaitu C, ini adalah kristal sukrosa yang mengalami anomali pembesaran kristal sehingga bentuknya tidak sama dengan bentuk kristal normal, tetapi justru memanjang seperti kristal MSG. Nah, dampak ini biasanya disebabkan karena adanya impurities dari kelompok dextran yang mengganggu pembesaran kristal. Nah, tabel ini menggambarkan tingkat kelarutan sukrosa di dalam air yang diteliti oleh Herzfeld. Kemudian Herzfeld ini juga membuat formulasi berdasarkan tabel yang ada di dalam slide ini. Nah, sifat kelautan sukrosa dalam air yang diteliti oleh Herzfeld ini
intinya adalah menemukan bahwa kelarutan gula dalam air dipengaruhi oleh suhu dan komponen lain yang terlarut bersama gula. Sifat inilah yang kemudian banyak diterapkan dalam praktek boiling atau proses masak gula dalam tujuan untuk mengkristalkan sukrosa di dalam nira kental. Ini juga linear dengan adanya pendapat dari Pitrona bahwa proses kristalisasi melewati minimal 3 fase, yaitu pembentukan inti kristal, pembesaran kristal sampai didapat ukurannya kendaki, dan yang fase ketiga adalah fase merapatkan kristal atau mengakhiri konsentrasi dari masakan atau memasak tua untuk mendapatkan hasil yang tertinggi. Nah, 3 fase ini kemudian dikawal dengan menggunakan salah satunya implementasi rumus Herzfeld berdasarkan tabel di slide ini. Inilah yang disebut sebagai rumus Herzfeld, yaitu S sama dengan 64,1835 ditambah 0,13477 dikalikan T ditambah 0,005307 dikalikan T kuadrat. S ini adalah kadar sukrosa dalam persen dan T adalah suhu larutan dalam derajat Celcius. Nah, dari hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu maka semakin besar kadar sukrosa yang ada, dan sekebalikannya bila suhunya diturunkan. Nah, bila larutan sukrosa pada suhu T derajat Celcius akan mengandung sukrosa maksimal atau larutan sukrosa sama dengan S%, maka selanjutnya kita bisa mengetahui bila yang pertama, suhu larutan sukrosa tersebut ditinggikan, maka larutan tersebut menjadi tidak jenuh. Kemudian yang kedua, suhu larutan sukrosa tersebut didinginkan, larutan tersebut menjadi kelewat jenuh. Akan muncul kristal yang tidak dapat terlarut kembali. Dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terbentuknya kristal terjadi pada kondisi kelewat jenuh. Nah, untuk larutan gula, termasuk larutan gula teknis yaitu dari nira, pada umumnya kondisi jenuh didapat apabila kadar sukrosanya di atas 65% normal. Dengan demikian, jumlah air pada kondisi terbentuknya kristal selalu pada kadar air kurang dari 35%. Maka pada proses kristalisasi banyak dilakukan menggunakan perbandingan sukrosa persen air, seperti halnya pendekatan Herzfeld yang kita bahas saat ini. Nah, sebenarnya itu juga relate dengan pemahaman di boiling pan lagi, yaitu di stasiun masakan. Kita mengenal untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus memahami sifat sukrosa di dalam larutan pada setiap daerah kejenuhan. Ada daerah encer, daerah jenuh, daerah menta mantap, daerah intermediate, dan daerah labil. Saya yakin teman-teman juga sudah dapat di publikasi gula meskipun baru overview-nya ya. Kalau daerah encer, koefisien lewat jenuh itu kurang dari 1, kristal di dalam larutan encer biasanya masih dapat larut. Kemudian daerah jenuh itu kalau koefisien lewat jenuhnya sama dengan 1, di mana kristal sukrosa tidak dapat larut lagi. Kemudian kalau meta mantap, koefisien lewat jenuhnya di atas 1, di mana molekul sukrosa mampu menempel pada kristal sukrosa yang terdapat di sekitarnya. Ini masuk dalam daerah pembesaran kristal di boiling. Kemudian intermediate zone ini biasanya koefisien lewat jenuhnya lebih dari 1, tetapi dengan state molekul sukrosa mampu membentuk kristal kalau di sekitarnya telah ada kristal yang lain. Sedangkan labil zone biasanya diindikasikan molekul sukrosa dalam larutan mampu membentuk kristal tanpa adanya kristal lain, jadi terbentuk secara spontan. Ini juga masih sifat fisik sukrosa. Intinya adalah sukrosa akan meleleh pada suhu 186 derajat Celcius dan membentuk karamel. Nah, seperti karbohidrat lainnya, sukrosa jika terbakar akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Contohnya untuk bahan bakar motor roket amatir, sukrosa digunakan sebagai bahan bakar dengan dicampurkan bersama dengan kalium nitrat untuk oksidatornya. Sifat fisik sukrosa yang terakhir adalah rotasi optik. Nah, untuk sukrosa dan glukosa memutar bidang polarisasi ke kanan searah jarum jam. Kita kenal dengan istilah dextrorotatory. Sedang untuk fruktosa memutar bidang polarisasi ke kiri dan kita kenal dengan istilah levorotatory. Adanya garam dapat menurunkan aktivitas optik aktif dari sukrosa.
sedangkan adanya kalsium klorida dapat meningkatkan rotasi optik aktif dari sukrosa. Nah, untuk spesifik rotasi sukrosa besarnya di angka plus 66,5 derajat. Sukrosa yang merupakan gula kering melebur pada suhu 160 derajat Celcius, menjadi cairan kental transparan yang akan membentuk kristal kembali apabila didinginkan. Jika dipanaskan pada suhu tersebut, pada waktu yang lama, sukrosa akan pecah menjadi glukos dan levulosan. Nah, untuk rumusnya ada di slide ini juga ya, C12H2211 menjadi C6H12O6 plus C6H10O5 yang merupakan levulosan. Pemanasan pada suhu antara 190 sampai 220 derajat Celcius akan mendorong adanya dekomposisi lengkap dan pembentukan karamel. Nah, dengan adanya kelembapan, sukrosa akan terdekomposisi pada suhu 100 derajat Celcius dan menjadi warna gelap saat dicampur dengan air. Dengan pemanasan pada titik didihnya pada tekanan normal, larutan sukrosa secara perlahan akan bereaksi dengan air dan pecah menjadi glukos dan fruktos dengan jumlah yang sama atau equal. Nah, proses inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah hidrolisis atau inversi. Nah, inversi sukrosa akan berjalan lebih cepat saat tingkat keasaman larutan naik. Hal ini disebabkan karena asam merupakan katalis reaksi inversi sukrosa. Nah, selain adanya asam, katalis yang lain untuk inversi adalah kenaikan suhu. Ini contoh reaksinya dari sukrosa, kemudian di situ ada air sehingga reaksinya hidrolisis menghasilkan diglukosa dan defruktosa dalam proses inversi.